Bersama saya, Ketua KPK Bapak Firly Bahuri. Selamat sore Pak Firly, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Afril. Terima kasih atas waktunya Pak. Dengan kegiatan begitu padat bisa menyempatkan untuk hadir bersama kami di Ayus Special Report ini. Terima kasih. Baik, sebelum saya berbincang lebih jauh Pak Firly, saya ingin tahu, karena kita saat ini berada di masa pandemi Corona begitu. Bagaimana Bapak menjalani masa pandemi Corona? Apalagi kemarin kan ada Ramadan dan juga Idul Fitri yang tidak seperti biasanya. Ya, memang suasana pandemik ini tidak hanya dialami oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tidak kurang dari 216 negara mengalami hal yang sama. Tentu ini adalah kita merasa prihatin, sekaligus juga ini merupakan tantangan. Tantangannya bagaimana kita dalam keadaan kondisi pandemik, tapi tugas-tugas kita tetap harus berjalan. Memang sangat berbeda. Suasana pandemik ini membuat kita harus lebih disiplin. Kita harus lebih menjaga diri. Kita juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Baik yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia maupun yang disampaikan oleh pemerintah. Dan saya kira tahun ini adalah tahun yang sangat berbeda. Baik itu dalam menjalani tugas-tugas keseharian maupun pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan kemarin, begitu juga dengan Idul Fitri. Tetapi yang pasti kita ambil hikmahnya, ini adalah ujian bagi kita, sekaligus tantangan kita untuk menata diri, lebih perhatiin, tetapi tetap survive menjelang dan menghadapi kehidupan masa depan. Jadi harus optimis, bisa lebih baik Pak ya di tengah pandemi ini? Ya, harus. Karena memang tidak ada manusia yang bisa lepas dari masalah. Tapi yakinlah bahwa masalah itu tidak akan pernah membunuh kita, tetapi akan membuat kita lebih kuat. Saya kira itu pelajaran yang kita bisa ambil dari kondisi pandemi COVID-19. Kalau orang lain bilang naik level begitu ya Pak ya? Naik kelas. Nanti kalau yang ujian lulus naik kelas. Naik kelas, baik. Kita baru-baru ini juga sudah menjalani Hari Pancasila 1 Juni ya Pak ya? Saya dengar Bapak sangat memaknai Hari Pancasila. Boleh diceritakan Pak? Ya, kebetulan saya memang sering menulis khususnya hari-hari yang merupakan perjalanan sejarah bangsa kita. Termasuk juga kemarin tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, kita berikan makna. Maknanya adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa kita, pedoman hidup seluruh warga negara Kesatuan Indonesia. Sekaligus juga itu adalah merupakan panduan. Baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Dan hal yang paling penting lagi, Pancasila jangan hanya sekedar dihafal, tetapi perlu diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sila-sila dari Pancasila itu kita laksanakan, kita amalkan, saya yakin tidak akan ada terjadi korupsi. Sekarang sudah ada nilainya di dalam Pancasila tersebut. Karena sudah ada. Contoh itu kan. Kita meyakini sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setiap insan yang memahami bahwa ada Tuhan, pasti dia akan mengontrol dirinya, tidak melakukan perbuatan dosa, termasuk juga tidak akan melakukan korupsi. Karena dia sadar, Tuhan lihat saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya, maka saya tidak mau melakukan korupsi. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan korupsi, berarti kita sudah juga melaksanakan amanat dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena orang tidak akan melakukan korupsi karena sadar ada hak-hak orang lain, dan itu akan membangun peradaban kita. Saya kira itu. Apalagi sila kelima kan. Kalau kita tidak melakukan korupsi, otomatis cita-cita sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud. Berarti solusi dari pemecahan untuk menekan korupsi sudah ada sejak lama. Cuman kita masyarakat belum memahami dan mengamalkannya saja. Betul, begitu ya Pak betul ya? sekali Mbak. Baik. Kita masuk ke pembahasan kita sore hari ini begitu Pak. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan KPK bisa menangkap buron kasus korupsi Nur Hadi CS gitu. Apa kendalanya Pak selama ini hingga akhirnya ya lumayan lama bisa menangkapnya? Yang pertama ingin kami sampaikan pada seluruh rakyat Indonesia, seluruh rekan-rekan, termasuk juga rekan-rekan media, insan KPK, pecinta KPK, bahwa suksesnya yang dilakukan oleh KPK itu pasti ada andil besar dari para pihak.
bukan hanya peran KPK itu sendiri. Kami ambil contoh pengungkapan suatu kasus korupsi, termasuk penangkapan seorang tersangka pelaku korupsi, itu tidak lepas dari andil besar masyarakat. Ya. Karena jumlah pegawai KPK tidak lebih dari 1.600 orang. Melihat bentangan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak cukup ya Pak ya? Tidak cukup. 34 provinsi, 542 kabupaten kota. Ada lebih dari 60 kementerian. Yep. Maka tentu peran serta masyarakat itu kita minta. Makanya KPK selalu mengatakan bersama masyarakat kita lakukan pemberantasan korupsi. Itu intinya begitu. Jadi bersama kita bisa memberantas korupsi di Indonesia, begitu ya Pak ya. Ini kendala yang berarti tidak ditemukan ya? Kalau kendala pasti ada. Tidak ada segala sesuatu itu tujuan tercapai tanpa proses, dan setiap proses itu pasti ada kendala. Tetapi bukan hal penting kendala itu. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa menemukan solusi menghadapi kendala. Jadi kita terima kasih kepada warga masyarakat yang telah membantu kita dalam rangka pencarian dan penangkapan terhadap saudara NHD. Karena tidak kurang dari belasan lokasi yang sudah dilakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Saya kira itu. Baik Pak, ini kalau kita melihat masyarakat Indonesia, pemirsa ini kreatif-kreatif kalau memberikan julukan begitu ya. Nur Hadi ini ada julukannya, yaitu Maklar MA. Julukan ini betul tidak sih Pak, mengingat ya 3 kasus yang menjeratnya semuanya dari kasus dari MA semua Pak? Ya, saya tidak ingin terjebak atau tidak ingin ikut memberikan labeling terhadap seseorang. Tetapi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara tersangka NHD memang telah menerima hadiah ataupun janji di dalam pekerjaannya menyelesaikan perkara yang ada sengketa di proses hukum. Itu yang paling penting itu. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik itu 3199 maupun 20/2001. Saya kira itu. Baik. Ini mungkin masih banyak yang belum tahu begitu pemirsa yang menyaksikan kita. Sebenarnya kasus korupsi seperti apa yang dilakukan Nur Hadi CS ini Pak? Ya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, tentu kita berpijak dari alat bukti. Baik itu keterangan saksi, baik itu keterangan daripada ahli, maupun juga petunjuk, atau juga itu dokumen dan surat, barulah kita bisa mengetahui peristiwa apa yang terjadi. Oh, peristiwanya adalah peristiwa pidana. Pidananya adalah pidana korupsi. KPK sebagaimana Undang-Undang 19 2019, di pasal 11 disebutkan bahwa KPK dapat melakukan proses penyidikan dan penuntutan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kebetulan tersangka ini adalah termasuk penyelenggara negara. Jadi itu berarti masuk ranah kewenangan daripada KPK. Itu yang paling penting. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari rumusan tindak pidana korupsi, itu adalah segala tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Kalau boleh saya bangun, ibaratkan sebuah atau sebatang pohon, maka korupsi itu batangnya satu. Tapi dia memiliki 7 cabang korupsi. Dari cabang itu menghasilkan 30 ranting korupsi. Nah, ranting-ranting ini salah satunya adalah tindak pidana karena menerima hadiah atau janji atau gratifikasi, dan itu dirumuskan di dalam undang-undang. Nah, kira-kira itu yang dilakukan oleh saudara tersangka NHD, sehingga dia kita kategorikan pelaku korupsi, menerima hadiah, janji, dan penyuapan. Saya kira itu. Baik, ikut ditangkap pula Pak menantunya. Nah, ini menantunya bertugas sebagai apa? Ya, memang tidak ada korupsi itu yang bisa dilakukan oleh seorang diri. Pasti ada pihak yang terlibat. Kita tahu bahwa sebagaimana rumusan pelaku korupsi itu bermacam-macam. Ada yang kita sebut dengan orang yang melakukan. Jadi pelaku kejahatan, kategori pertama adalah orang yang melakukan kejahatan. Kedua, orang yang membantu melakukan.
Yang ketiga adalah orang yang turut serta melakukan. Yang ketiga adalah orang yang membujuk untuk melakukan. Nah, terkait dengan tadi, tersangka NHD sebagai pelaku korupsi, menerima suap. Tentu ada yang turut sehingga terjadi penyuapan. Apakah itu membantu melakukan, ataukah itu yang disebut dengan turut serta melakukan, itu ada. Nah, tadi yang disebut dengan saudara itu RH, itu termasuk di dalam kategori pelaku. Saya kira itu. Jadi ada kaitannya dengan peristiwa kasus korupsi ini. Karena berdasarkan, tentu kita kan menetapkan seseorang sebagai tersangka itu bukan proses yang gampang, tapi melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Kita paham betul bagaimana itu proses penyelidikan menentukan suatu peristiwa. Apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa pidana sehingga bisa kita lakukan penyidikan. Karena jangan sampai yang tidak bersalah tidak boleh terjadi. Ditangkap begitu ya Pak ya? Karena ada pedoman yang harus kita pegang bahwa lebih baik kita membebaskan ribuan orang yang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah. Baik, itu quote yang dipegang. Itu gitu quote yang dipegang. Oke, selain NHD dan juga menantunya, adakah tersangka lain yang masih buron Pak? Siapa itu? Ya, memang masih ada karena sebagaimana yang saya sampaikan, tidak banyak korupsi itu jarang pelaku tunggal. Dan pelaku korupsi itu melakukan korupsi sebabnya banyak, tapi yang pasti karena seseorang bisa melakukan korupsi, pasti ada kekuasaan yang kita kenal dengan power. Orang yang punya kekuasaan cenderung melakukan korupsi. Teorinya begitu. Power tends corrupt. Lord Acton mengatakan demikian. Absolute power, absolutely corrupt. Artinya apa? Di samping ada power, juga ada kesempatan. Orang yang tidak punya kekuasaan nggak punya kesempatan, maka akan terjadi korupsi itu apabila ada kekuasaan, ada kesempatan. Jadi power, corruption equal to power plus opportunity. Itu pasti. Ada lagi faktor lain, yaitu faktor karena keserakahan. Yang kita kenal dengan Ghosn Theory. G itu greedy, O itu opportunity, N-nya adalah need, E-nya adalah expose. Jadi ada keserakahan, ada kesempatan, ada kebutuhan. Wah, ini hukumnya ringan-ringan. Mungkin kepentingan aja juga ya Pak ya? Nah, itu. Saya kira itu, Pak. Baik, kalau bicara soal kepentingan pasti erat dengan pengusaha di balik ini. Apakah betul buronannya itu pengusaha, Pak? Saya tidak ingin mengatakan apakah status seorang ini pengusaha atau bukan, tapi setiap orang yang terlibat kasus korupsi dan itu berdasarkan bukti yang cukup, maka kita bisa mengkategorikan dia adalah sebagai tersangka. Saya kira itu. Baik, baik. Jadi memang lagi diselidiki begitu ya oleh KPK ya, apapun yang terlibat di dalam kasus ini. Kita terus mendalami seluruh informasi, bahkan bagi para tersangka yang sekarang statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang, kami tidak akan pernah surut untuk mengejar. Termasuk MA juga, karena kasusnya juga MA. Karena begini, pengalaman empiris tidak pernah ada pelaku korupsi itu yang bisa bertahan bersembunyi untuk sekian lama. Karena pelaku korupsi itu sudah hidup dalam keadaan nyaman, maka kalau sembunyi dia pasti tidak nyaman. Pasti suatu saat dia akan muncul. Itu. Oke, Pak. Baik, baik. Lalu apa upaya yang dilakukan KPK secara intensif begitu untuk menangkap para buron yang masih ada di luar sana, Pak? Ya. Kita terus melakukan pengumpulan informasi dan sekaligus juga kami himbau kepada masyarakat bila mana mengetahui para tersangka yang masuk dan daftar pencarian orang KPK bisa langsung menyampaikan ke KPK, bisa juga melalui aparat penegak hukum lain, misalnya kantor kepolisian, kantor kejaksaan, boleh-boleh saja. Karena kita asas salah satu pemberantasan korupsi itu adalah harus perlu ada sinergi antar aparat penegak hukum. Baik. Dan paling penting adalah peran serta masyarakat. Ingat, harus bersama-sama tadi ya? Iya, saya selalu katakan tidak ada orang yang bisa sukses tanpa orang lain. No one can get success without others. Bahkan kalimat berikutnya, tidak ada seorang pun yang sukses tanpa orang lain. Jadi gitu.
Itu yang harus dipegang agar bisa memberantas korupsi di negara kita ini. Harus bersama-sama. Seluruh elemen masyarakat ikut. Baik. Pak Firly, yang menarik dari KPK selama ini adalah OTT-nya yang selalu dipublikasi. Tidak hanya masyarakat, baik media juga menunggu-nunggu ini. Tapi di zaman Pak Firly sepertinya tidak terlalu di-blow up, Pak. Apa alasannya? Tapi jangan dijawab dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Special Report. Terima kasih masih setia bersama kami pemirsa di Special Report, masih bersama tamu spesial saya, Pak Firly. Begitu tadi saya sempat terhenti untuk menanyakan kepada Pak Firly, kenapa ini di zaman Pak Firly sepertinya publikasi mengenai OTT tidak terlalu terlihat begitu, Pak? Ya, kami selalu melakukan evaluasi terkait dengan kinerja capaian KPK. Bahkan kami sudah melakukan evaluasi dari kinerja KPK 2004 sampai 2019. Ada tahun-tahun tertentu yang memang OTT-nya banyak. Saya ingin katakan setidak-tidaknya ada 5 tahun yang OTT tinggi. 2009, 2014, 2016, 2017. Itu angkanya di bawah angka 10. Tetapi begitu tahun 2018, kebetulan waktu saya deputi penindakan KPK. Di 2018 itu tidak kurang dari 30 kali kita OTT. 30 kali. Dan melibatkan kurang lebih 29 kepala daerah. Terus timbul pertanyaan, ada apa 2018? Ternyata 2018 itu terjadi ada kegiatan yang sangat tinggi. Satu terkait dengan itu ada kegiatan politik, antara lain pemilihan umum. 2017 juga itu ada pilkada serentak. 2016 ada juga pilkada serentak. 2014 ada kegiatan politik juga. Artinya kos politik itu mahal. Sehingga para pihak yang akan bertarung mungkin saja menggunakan kesempatan di agenda-agenda itu. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya, OTT apakah kita tetap ada? Tetap ada. OTT kita tidak pernah menyurutkan untuk kegiatan tertangkap tangan seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konsep hukum, operasi tangkap tangan itu tidak ada. Yang ada adalah tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang yang sedang melakukan tindak pidana, yang ada barang bukti ada padanya, atau diteriakkan oleh halayak bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Itu tertangkap tangan. Jadi ada perbedaan antara OTT dan TT? Berbeda dong, berbeda. Nah, apakah ini harus surut? Tidak. Seketika kita mendapat informasi bahwa ada peristiwa pidana korupsi, pasti kita akan lakukan penindakan. Itu satu. Yang berikutnya, saya tidak ingin mengatakan bahwa OTT itu tidak penting. Penting. Karena tertangkap tangannya seseorang itu merupakan prestasi kedeputian khususnya penindakan. Tetapi kalau kita lihat kalau prestasi penindakan meningkat, kita bertanya sekarang. Terus apa prestasinya pencegahan? Apa prestasinya pendidikan masyarakat? Padahal itu satu kesatuan ya Pak ya? Kan konsepnya pemberantasan korupsi itu tidak hanya sekedar penindakan. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan. Pencegahan dan melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Itulah konsep pemberantasan. Maknanya apa? Kalau kita ingin memberantas korupsi, tidak hanya cukup melaksanakan kegiatan OTT tadi. Apa yang kita lakukan? At least-nya ada 3 yang harus kita lakukan. Perlu saya sampaikan? Boleh, silakan Pak. Apa saja? Karena pemirsa pasti penasaran. Silakan Pak. Pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas kita melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau tertangkapnya atau menangkap pelaku korupsi. Tidak hanya itu. Tapi setidaknya ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus melakukan kegiatan pendidikan masyarakat. Kalau bahasa yang kami selalu pakai,
pendidikan masyarakat atau dikenal dengan educational approach, pendekatan pendidikan. Sasarannya ada 3 yang harus kita kerjakan. Pertama adalah terkait dengan jejaring pendidikan, baik itu formal maupun informal. Setiap jenjang pendidikan kita berikan pendidikan tentang budaya anti korupsi. Dari TK, playgroup, TK ya SD, Pak ya? Bicara TK harus dan playgroup. disampaikan. Oke. SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kenapa itu menjadi penting? Karena melalui pendidikan akan menimbulkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perubahan perilaku dan perbuatan. Tidak hanya itu, dengan pendidikan masyarakat maka akan merubah peradaban. Oke. Itu yang paling penting. Itu yang jejaring pendidikan. Siapa lagi yang kita sasar dengan pendidikan masyarakat? Penyelenggara negara, partai politik, para politisi. Kenapa ini penting? Karena ini tidak pernah lepas dari kekuasaan. Ya. Saya tidak menyebut tidak lepas dari korupsi, tidak lepas dari kekuasaan. Orang yang kekuasaannya besar cenderung korupsi. Itu ambil kita. Itu teorinya Pak ya? Poinnya situ. Sasaran ketiga siapa? Karena melihat fakta empiris bahwa korupsi itu juga sering terjadi melibatkan para pihak lain. Apakah kalangan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Maka yang ketiga yang kita sasar adalah pendidikan terhadap BUMD, BUMN, dan swasta. Itu yang pertama, yaitu pendekatan pendidikan. Kalau ini sukses, maka semua orang akan paham, wah kalau gitu tidak baik melakukan korupsi. Karena tidak hanya sekedar mengambil uang negara, tetapi juga mengambil hak rakyat, melanggar hak asasi manusia. Seharusnya orang miskin dapat, tapi karena dikorupsi tidak dapat orang miskin. Seharusnya orang bisa sekolah, bantuan rakyat miskin bisa sekolah, tapi karena diambil untuk korupsi tidak bisa sekolah. Saya kira pendidikan masyarakat itu menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pendekatan pencegahan. Oke. Kenapa pencegahan penting? Sebagaimana yang saya sampaikan, di samping ground teori, karena orang serakah, karena orang kesempatan, karena ada niat, ada kesempatan, ada kebutuhan, hukumannya kurang, ada satu lagi yang membuat orang korupsi, karena sistem. Iya, karena sistem. Jadi kalau kami selalu katakan, by system corruption, korupsi karena sistem. Dalam teori disebutkan adalah corruption because of failed system, bad system, and weak system. Korupsi disebabkan karena sistem yang gagal, sistem yang lemah, sistem yang buruk. Kalau begitu apa yang dilakukan oleh pencegahan? Perbaikan sistem. Supaya apa? Supaya tidak ada peluang orang untuk melakukan korupsi. Tutup. Sistem yang buruk kita perbaiki. Sistem yang lemah kita perbuat. Jadi menutup celah untuk kita tutup celah supaya korupsi. Orang tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, itu yang sistem. Sistem apa? Banyak yang harus kita kerjakan. Sistem penganggaran, sistem politik, sistem pemilu pelaksanaan kepala daerah. Itu kita kaji. Yang terakhir adalah pendekatan. Kalau sudah diberikan pendidikan, sudah lakukan pencegahan, masih ada juga korupsi, kita lakukan tindakan tegas. Tangkap, tahan, adili, hukum seberat-beratnya. Karena para koruptor ini adalah tidak hanya sekedar mengambil uang negara, tapi juga dia andil menggagalkan tujuan negara. Itu tahapan ya, itu yang tahapannya. dilalui. Baik, jadi baik. gitu Mbak Afril. Oke. Luar biasa sekali dan saya yakin itu bukan PR yang mudah ya Pak, yang bisa sehari selesai begitu. Betul. Dan harus dijalani dengan serius. Bicara soal bagaimana Anda mengambil keputusan. Sudah ada 5 pimpinan atau ketua KPK selama ini begitu dengan berbagai macam ciri khas untuk mengambil arah kebijakan. Kalau Pak Firly sendiri, seperti apa Pak arah kebijakannya? Atau punya gaya yang tersendiri yang seperti apa begitu? Kami sadar bahwa pimpinan KPK itu tidak homogen. Dia selalu heterogen dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang suku berbeda, latar belakang agamanya berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang profesi juga berbeda.
kami sampaikan 5 pimpinan sekarang rasa-rasanya cukup lengkap. Misalnya ada Pak Nurul Gufron, latar belakang dosen, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, hukum pidana. Sehingga kami tinggal apakah ini sudah masuk perbuatan pidana atau tidak. Sudah dapat. Kedua ada Alexander Marwata, mantan hakim ad hoc korupsi dan mantan auditor BPKP. Artinya kita ingin menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak, tinggal kita tanya sama Pak Alex. Selanjutnya, sudah ada hukum pidana, sudah ada auditor, kita tanya sama Pak Nawawi. Dengan 2 yang disampaikan, apakah ada peristiwa pidananya, apakah ada kerugian negara, kita tinggal tanya. Pak Nawawi, mantan hakim. Apakah dengan 2 penjelasan, kerugian negara dan perbuatan pidana tadi sudah cukup meyakinkan hakim bahwa ini betul merupakan suatu tindak pidana dan ditemukan kesalahan dan meyakinkan bahwa hakim tidak akan ragu untuk melakukan putusan perkara. Karena memang di dalam pasal 183 Undang-Undang KUHP disebutkan, pasal 183 betul, hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya, sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. Itu 3 pimpinan hakim, pimpinan KPK sekarang. Yang terakhir ada Ibu Lili Pintauli Siregar. Beliau seorang ibu, beliau juga pernah bekerja di lembaga pelindungan saksi dan korban, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pencari keadilan bisa kita komunikasikan. Nah, dan terakhir saya. Nah, dari 5 latar belakang ini saya kira sangat cukup dan kita mengambil keputusan dengan cara kolektif kolegial. Yang harus dimaknai adalah 5 pimpinan harus mendapatkan putusan yang bulat. Contoh begini, aplikasinya Mbak. Aplikasi dari kepemimpinan sekarang kolektif kolegial. Kita tidak pernah memutuskan suatu perkara dengan cara voting, tidak ada. Nggak ada angka 2, 3, 4, 1, nggak ada. Kenapa itu diambil, Pak? Kita harus bulat, kolektif kolegial. Kalau belum bulat, ya kita bahas lagi. Itu 1. Kedua, setiap pimpinan punya peran semua. Dan memiliki hak yang sama. Contoh misalnya, ekspos perkara, itu bergiliran. Ya kan? Rilis dengan media, itu giliran. Siapa yang belum kebagian, kita tunjuk dia. Gitu loh. Jadi jangan sampai wah ini seperti kemarin, ini kasusnya Pak NHD, kok ketua KPK nggak tampil, gilirannya beda. Karena sudah ada klasifikasi sudah pernah bidang-bidangnya. Itu kan. Nah, kemarin seharusnya yang melakukan ekspos itu adalah Pak Nawawi, karena belum pernah tampil di ekspos rilis di media. Nah, ke depan karena kemarin Pak Nawawi ada kegiatan, sehingga Pak Nurul Gufron. Itu yang kita bagi peran sehingga 5 pimpinan tidak ada satupun yang bisa melepaskan diri, yang tidak memberikan peran terhadap suksesnya pemberantasan korupsi oleh KPK. Jadi ke-5 pimpinan ada perannya masing-masing dan bergilir secara rata begitu ya? Sama. Baik. Pak, kalau melihat banyak orang belum puas dengan pemberantasan korupsi di Indonesia begitu. Kalau kita melihat indeks dari persepsi korupsi di Indonesia sendiri masih jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand, Timor Leste dan juga Kamboja begitu Pak. Apa jawaban Anda kepada masyarakat mengenai ini? Salah satu tolok ukur pemberantasan korupsi itu ada yang disepakati secara internasional yang kita kenal dengan CPI, Corruption Perception Index. Angka ini banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, capaian KPK 5 tahun terakhir itu mulai tahun 2015 itu angkanya hanya 36. 2016 37, 2017 37, 2018 38, 2019 40. Dalam range terah KPK, angka yang ingin dicapai 45 sebenarnya. Tapi sekarang mencapai 40. Nah, angka itu tetap kita patok sampai 45. Adapun sekarang pencapaian angka 40,
memang kalau dibandingkan negara-negara yang disebutkan oleh Mbak Afril tadi, kita masih leading di atas. Tapi tentu kita juga tidak bisa membandingkan dengan Singapura, Malaysia, ya kan? Karena memang satu, geografisnya berbeda, kedua jumlah penduduknya berbeda, ketiga adalah budaya hukumnya juga berbeda, sarana prasarana juga berbeda. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Pemberantasan korupsi tidak boleh terbatas dan terhambat karena faktor-faktor sarana prasarana. Tapi kita bandingkan supaya lebih adil ya. Kita ambil apple to apple. Misalnya dengan India. Yang jumlah penduduknya jumlah juga penduduk sama besar ya, 1,3 miliar, ya kan? Cina 1,5 miliar. Kita 267 juta. Walaupun Cina dan India itu merupakan negara daratan. Kita lebih sulit lagi. 17.459 pulau. Jumlahnya 267. Sukunya tidak kurang dari 700 suku. Bahasanya tidak kurang dari 1.100 bahasa. Nah, tapi kita bisa mencapai angka 40. Sementara Cina 41, India 41. Tapi kita akan lakukan perbaikan karena banyak sektor yang harus kita lakukan yang berpengaruh. Misalnya terkait dengan sistem politik. Itu harus kita lakukan penyesuaian sehingga nanti CPI kita bisa naik. Yang berikutnya juga tentang mekanisme birokrasi dan penegak hukum. Yang berikutnya lagi adalah tentang standar pelayanan publik. Karena CPI itu kan persepsi. Di samping menggunakan CVI, KPK juga membangun sistem. Bagaimana mengukur suksesnya pemberantasan korupsi. Kita mengedepankan yang disebut dengan sistem pengukuran integritas. Karena sesungguhnya, Mbak, korupsi itu terjadi apabila para pemilik pemegang kekuasaan tidak berintegritas. Kalau dia memiliki integritas yang bagus, yang kuat, maka tidak akan terjadi korupsi. Saya ingin menyampaikan sekarang istilahnya adalah korupsi itu muncul karena ada kekuasaan, ada kesempatan, dan minusnya integritas. Kalau boleh kita kasih rumus, corruption equal to power plus opportunity minus integrity. Kalau begitu kata kuncinya adalah mari kita tingkatkan integritas kita dari individu, unit kerja, kelompok, sampai dan seluruh lapisan masyarakat memiliki integritas. Disitulah yang kita kembangkan dengan pendidikan masyarakat. That's why Bapak tadi bilang harus masyarakat ikut serta dalam hal ini. Oke, kalau masyarakat harus ikut serta juga, Pak, masyarakatnya juga ada hal yang penasaran ingin diketahui, yaitu mengenai kasus Harun Masiku, Pak. Masyarakat ini penasaran bagaimana penyelidikannya hingga saat ini. Kita tetap bekerja keras dan berupaya untuk mencari keberadaan saudara HM. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada ruang bagi para koruptor untuk melarikan diri. Untuk itu kami selalu menghimbau pada setiap kesempatan para pelaku koruptor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka jauh sebelum pimpinan 2019-2023 sudah menjadi tersangka. Dan kita sudah melakukan upaya. Beberapa tempat yang diduga persembunyian sudah kita lakukan penggeledahan, tapi belum tertangkap. Tapi yakinlah KPK tetap komitmen menuntaskan seluruh kasus-kasus korupsi yang menjadi tunggakan KPK. Saya kira itu. Baik. Lalu soal isu yang Harun Masiku meninggal itu seperti apa, Pak? Ini baik sekali dibicarakan. Saya tidak bisa memberikan komentar karena yang menjemput bahwa Harun Masiku atau HM telah meninggal dunia, tentu kami minta juga. Kapan meninggalnya, di mana meninggalnya, kalau memang dimakamkan, ada makamnya. Sampai hari ini belum ada informasi yang mengatakan tentang itu.
Ya saya kira itu. Baik, berarti nihil ya, tidak benar itu ya untuk saya sementara tidak ini. ingin mengatakan nihil atau tidak, karena sampai hari ini Belum ada bukti petunjuk mengatakan bahwa saudara HM itu meninggal dunia. Baik, baik. Ini semoga menjadi bisa jawaban Kan lucu ya. kan kalau seandainya orang meninggal dunia terus ngubur sendiri, nutup kuburannya sendiri, kan nggak mungkin kan? Pasti ada jejak di situ Pasti ya, ada Pak, jejak. ya. Ya. Baik, Saya baik. kira itu. Terakhir Pak Firly, tidak terasa kita lama sekali ini berbincangnya. Terima kasih. Apa yang bisa Bapak janjikan selaku pimpinan KPK atau Ketua KPK kepada masyarakat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih. Tentu sebagaimana yang kami sampaikan bahwa KPK memiliki visi melakukan pemberantasan korupsi ini, menurunkan angka korupsi dengan perseran serta masyarakat. Itu yang paling penting. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan negara Indonesia bebas korupsi, maka kami melakukan pendekatan untuk pemberantasan korupsi dengan 3 pendekatan tadi. Pendidikan masyarakat, pencegahan, penindakan. Khusus untuk penindakan, kami memprioritaskan terhadap kasus-kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara, karena sasarannya adalah kita ingin mengembalikan kerugian negara. Itu yang penting. Dengan banyaknya pengembalian negara, tentu ini akan bisa dipakai untuk kebutuhan dalam rangka mensejahterakan rakyat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kenapa kami fokus kepada pencegahan. Dengan pencegahan itu tidak keburu hilang kerugian negara, sudah kita cegah. Jadi itu yang terakhir, kami tetap berkomitmen bahwa KPK memiliki tugas pokok melakukan pemberantasan korupsi dengan pendekatan pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan. Yang terakhir adalah kami akan tuntaskan perkara-perkara korupsi yang menjadi tunggakan, dan kita tetap berupaya keras membebaskan Indonesia dari korupsi. Kita ingin dan punya mimpi bahwa tidak ada lagi korupsi di negeri ini. Itu merupakan warisan kita kepada generasi-generasi kita masa depan. Baik. Ya, saya kira itu. Baik, luar biasa sekali. Pak Firly, terima kasih banyak Terima sudah kasih. berbincang bersama kami. Sehat selalu Pak di tengah pandemi ini. Terima kasih. Jangan lupa sampaikan salam saya untuk teman-teman rekan-rekan pahlawan anti rasuah di KPK. Terima kasih Mbak April. Salam juga buat rekan-rekan semua. Terima kasih banyak, Salam Pak. untuk seluruh bangsa Indonesia. Baik.